Jika musibah berhubungan dengan qada dan qadar, seperti kematian dan berpisahnya dengan orang yang kita cintai, ada 4 tingkatan dalam hal ini. Yang pertama adalah mereka yang lemah dan berkeluh kesah dan mencaci dan menghina Allah. Faliyadzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah mereka yang sabar, alhamdulillah, dengan musibah mereka istirja kepada Allah. Dan yang ketiga adalah mereka ridho menerima ketentuan Allah tersebut. Dan yang keempat, mereka bersyukur dengan musibah. Kaum muslimin, jika kita merenung sejenak untuk mencari hakikat setiap musibah yang menimpa kita, niscaya kita akan mendapatkan bahwasanya semua itu pada hakikatnya adalah ketentuan Allah, dan Allah telah memberikan 2 derajat yang terbaik untuk menghadapi yang demikian, sabar dan ridho. Kesabaran memang merupakan suatu hal yang baik, namun ridho jauh lebih utama dari sabar. Orang yang ridho adalah orang yang dapat menghayati hikmah dan kebaikan zat yang mendatangkan ujian. Mereka tidak berburuk sangka kepadanya. Bersamaan itu mereka menghayati betapa maha agungnya Allah, maha mulianya lagi, maha sempurna. Mereka hanyut dalam persaksian ini hingga tidak lagi merasakan derita. Musibah yang diterima bagi mereka merupakan bukti kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rahmat dan kasih sayangnya ada dalam setiap nikmat dan karunia. Sabar memang berbeda dengan ridho. Jika sabar adalah menahan diri dari amarah dan kekesalan ketika merasakan sakit dan berharap penderitaan itu segera hilang, maka ridho adalah berlapang dada atas ketetapan Allah dan membiarkan keberadaan sakit walaupun ia merasakannya. Dan hal ini tidak berarti menghilangkan usaha penyembuhan dari setiap penyakit yang menimpanya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Barang siapa yang ridho, niscaya ia akan mendapatkan ridhonya, dan barang siapa yang kesal dan benci, niscaya akan mendapatkan murkanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada sesuatu yang musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui hal tersebut. Berkata Alqamah, ini tentang musibah yang menimpa seorang yang mengerti bahwa musibah itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Hari ini mungkin di antara kita ada yang dicoba dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Orang tua yang kita muliakan telah tiada. Istri tempat curahan perasaan telah mendahului kita menghadapnya. Anak-anak yang menjadi buah hati dan permainan telah dipanggil. Sanak keluarga kita entah di mana. Harta dan kedudukan pun sudah tak punya. Semua ini menuntut adalah ujian kesabaran. Dan jika itu ujian kita, maka lihatlah di negeri nun jauh di sana. Hari ini saudara-saudara kita yang berada dalam kancah penindasan dan perang, lihatlah dengan mata hati kita berapa banyak anak-anak yang tak berdosa menjadi korban kebingasan. Mereka tidak saja kehilangan orang tua, ayah, ibu, sanak saudara, namun mereka pun telah kehilangan masa depan. Lihatlah dengan mata hatimu betapa banyak wanita-wanita yang telah menjadi janda. Mereka tidak hanya kehilangan suami, anak, dan orang tua yang dicintai. Jika demikian cobaan dan ujian yang mereka hadapi, lalu mengapa kita masih saja mengeluh dengan musibah hari ini? Cobalah bayangkan hari ini, bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang berada di barak-barak penampungan, penjajahan bumi Palestina, saudara-saudara kita oleh bangsa Israel laknatullah alaihi, di tempat-tempat yang begitu asing dan menyedihkan. Dengan linangan air mata, kesedihan mereka memandang anak-anak yang tak dapat lagi tersenyum menyambut lebaran seperti hari kemarin. Hari ini bayangkan wajah sekecil yang telah kehilangan tempat berteduh dan orang tuanya. Mereka telah yatim piatu. Lalu siapakah yang akan menangkatnya? Itu bagian kecil dari derita anak-anak negeri ini. Apakah kita sabar menghadapi penderitaan itu? Ingatlah, jika hari ini giliran mereka, tapi mungkin suatu saat tiba giliran kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wamnahhum at-tawfiq wat-tamkin wal-'izza. Allahumma ansurhum fi Filastin. Allahumma ansurhum fi Filastin. Allahumma ansurhum fi Filastin.